Bismillah, assalamualaikum. Masih di Pocong Neneng bagian 2, sebuah kisah dari Naila Nur Fajria. Mohon maaf ya, agak telat nih uploadnya. Yuk langsung aja, ini dia bagian kedua di Tony FS, Pocong Neneng. Sampai sana, ternyata sudah banyak warga yang mengerumuni dua jasad tanpa busana tersebut. Sebagian hanya memandang dan bergidik ngeri dengan kejadian tragis yang menimpa almarhum dan almarhumah. Satu batang linggis berukuran besar dan panjang masih tetap menancap pada tubuh tak bernyawa itu. Dan sampai akhirnya kedatangan Darmoko beserta Marjukilah yang malah memberanikan diri untuk melepas batang linggis itu dari tubuh si jasad. Namun dua tubuh yang beda kelamin itu masih sulit untuk dipisahkan karena kematian gancet yang menimpa mereka. Sebagian dari mereka mulai berbisik dan mengatakan perkataan yang seharusnya tidak mereka katakan di depan anak-anak Tumini. Mereka menyebut itu adalah karma karena melakukan perbuatan tak senonoh itu di depan rumahnya. Apalagi adegan tak pantas itu mereka lakukan menjelang sholat subuh, yang tanpa mereka sadari satu kejadian demi kejadian mulai meneror kampung mereka. Perbuatan mereka yang menghakimi Neneng dengan sepihak semakin membuat arwahnya murka dan ingin menuntut balas atas kematian tak wajar yang menimpanya. Apalagi mereka sudah berani koar-koar dan terang-terangan untuk membakarnya hidup-hidup sewaktu almarhumah masih ada di dunia ini. Bahkan beberapa suami dari mereka pun yang dulunya turut ambil andil dalam menikmati kemolekan tubuhnya justru malah memprovokasi istrinya masing-masing agar berbuat hal yang seharusnya tak mereka lakukan pada waktu itu. Namun semua itu sudah tak ada artinya lagi. Kini warga Mojo Asem harus menerima sumpah serapah yang dilontarkan Neneng, yang pada dasarnya semakin membuat keadaan kampung itu menjadi kampung terkutuk, atau bisa disebut dengan kampung mati. Akhirnya warga mengkebumikan jenazah pada satu liang lahat yang sama karena keadaannya yang sungguh mengenaskan. Sementara itu anak-anak Tumini sudah diasuh oleh kakek dan neneknya dan berniat akan mengajak mereka untuk tinggal di kampungnya saja. Setelah prosesi penyemayaman telah usai, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan pemakaman pun dengan Darmoko beserta istrinya. Namun kala itu mata Minul menangkap ada yang aneh pada gundukan tanah yang masih basah, yang dimana kala itu ada sebongkah batu besar yang menjadi tanda di ujung makam tersebut. Ya, itulah makam si Neneng, seorang wanita penggoda suami orang yang tewas secara mengenaskan karena amukan warga. Namun Darmoko beserta istrinya tak memberitahukan kepada siapapun tentang hal tersebut. Takut akan timbul konflik seperti malam sebelumnya, yang nantinya akan mengusik tubuh yang sudah menjadi jasad, yang dimana jiwanya sudah tenang di alam sana. Untung saja pada malam itu, dirinya beserta Pak Ustadz menguburkan jasad si Neneng di tempat yang agak jauh dari makam-makam yang lain, sehingga mereka belum ada yang tahu jika Neneng disemayamkan di pemakaman yang ada di desa mereka. Namun, semua hal yang telah mereka sembunyikan suatu saat nanti mereka juga akan mengetahuinya. Untuk kapan waktunya hanya Sang Pencipta alam semesta saja yang tahu. Di sisi lain, setelah para warga membubarkan diri, Minul pun mampir sebentar ke tempat peristirahatan Neneng, sekedar untuk mendoakannya saja. Tapi matanya terbelalak jikala waktu itu mendapati kuburan ambles seketika seperti ditimpa oleh longsoran tanah. Anehnya lagi, hanya makam si Neneng saja yang tenggelam atau ambles. Makam yang lainnya masih utuh seperti sedia kala. Wanita berwajah ayu itu pun memanggil diri suaminya untuk menghampirinya. Pasangan suami istri itu pun heran dengan pemandangan yang mereka saksikan. Keduanya saling tatap, apalagi Darmoko yang semakin memeluk erat istri tercintanya itu. Apakah kematian mereka ada sangkut pautnya dengan almarhumah Neneng? Pertanyaan itu masih menjadi misteri dan disimpan rapi di relung hatinya.
Darmoko pun berinisiatif untuk membenahi makam itu dengan cangkul yang dibawanya tadi. Untung saja, Marjuki tadi aku suruh pulang, Dek, serunya terhadap Minul. Wanita itu masih diam terpaku, sembari matanya terus menatap suaminya yang berusaha memperbaiki gundukan tanah yang berantakan itu. Proses memperbaiki makam si nenek berangsur selama hampir 20 menitan. Karena pada tanah itu, hampir semuanya terisi oleh bebatuan alam yang membuat tanah tersebut menjadi keras untuk dikeruk. Setelah seluruh tenaga dikerahkan, akhirnya Darmoko berhasil untuk membenahi makam tersebut. Mereka berdua pun mendoakan almarhumah agar mendapatkan ketenangan dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Yang Maha Kuasa. Begitupun dengan Darmoko yang dalam doa khususnya itu meminta agar arwah si nenek tenang dan tidak lagi mengganggu warga yang lainnya. Firasat yang dirasakannya begitu kuat, apalagi kematian tak wajar yang telah dialami almarhumah pada malam itu. Menurut sebagian orang, mereka percaya bahwa siapapun mereka yang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan untuk menuntut balas atas kematian tragis yang dialaminya. Darmoko pun juga berharap bahwa teror ini sudah cukup sampai di sini saja. Pasangan suami istri itu pun kemudian pulang untuk membersihkan dirinya masing-masing. Di ujung jalan penuh lumpur dekat persawahan itu, nampak ada seorang lelaki yang tengah melamun dengan pakaian kotor penuh tanah dan juga cangkul yang digeletakkan begitu saja di pinggir area jalan kecil yang ada di tengah-tengah sawah itu. Dia adalah Marjuki. Lelaki itu memandang sayu sekitar area persawahan itu dengan tatapan kosong, sehingga dirinya tak sadar bahwa Darmoko beserta istrinya kala itu sudah berada di dekatnya. "Loh Kang, durung mulai?" sapanya kepadanya. Seketika saja kedatangan mereka membuat Marjuki kaget. Iyo iki, aku pengen ngadem sik nang kene." Rasanya kalau menatap pemandangan sawah-sawah ini, hatiku jadi ayem, Dar, paparnya yang kemudian mengarahkan netranya kembali untuk menatap pemandangan asri yang ada di kampungnya itu. Darmoko pun akhirnya duduk di samping Marjuki dan mengelus punggungnya. "Ono apa to, Kang? Kok tak sawang-sawang koyo ya bot ngono mikire?" tanyanya langsung tanpa basa-basi kepada Marjuki. Marjuki menghela napasnya. "Dulu kampung kita adem ayem sebelum kehadiran neneng, tapi sekarang..." Ia memilih untuk tak meneruskan kata-katanya. Namun agaknya Darmoko paham kalimat Marjuki itu menjurus kemana. "Sudahlah Kang, semuanya sudah terlanjur terjadi. Lebih baik kita berpikir yang positif saja. Wes, ayo mulai." Darmoko langsung menarik tangan Marjuki penuh semangat dan mengajaknya untuk pulang bersama. Kebetulan arah rumah mereka juga satu arah, walaupun nantinya mereka harus berpisah di ujung jalan setapak yang ada di depan sana. Di tengah perjalanan mereka, Marjuki masih terlihat gusar. "Dar, aku sekalian saja numpang mandi di rumahmu yo," serunya. Minul nampak mengerutkan dahinya. "Yo Kang, monggo. Tapi kalau boleh tahu, alasannya apa kok kepingin adus nang omahku, Kang?" tanya Darmoko. "Malah Dar, ora usah nyindir ngono. Koyo ora ngerti sifate bojoku wae. Ya semenjak kepergok nganu dengan neneng malam itu, sekarang si Ponira selalu saja marah-marah padaku, Dar," ungkapnya dengan memonyongkan bibir. "Lawang sampean iki Kang, kok ya seneng temen golek perkara," ledek Darmoko disertai gelak tawa yang khas. Sedangkan si Minul, istri dari Darmoko, memilih untuk jalan duluan, meninggalkan dua lelaki yang masih bersenda gurau di belakangnya. "Nah Kang, monggo pinara. Aku mau ke rumah tetangga dulu untuk mengembalikan pacul," ucap Darmoko yang mempersilahkan Marjuki untuk memasuki rumahnya dahulu sembari menunggu dirinya kembali. Lelaki bertubuh kekar itu pun duduk beralaskan tikar anyaman di rumah yang dindingnya masih terbuat dari bambu tersebut. Melihat pakaiannya yang sudah kotor, ia pun berpikir untuk membersihkan diri di kamar mandi milik Darmoko. Namun, lagi-lagi, lelaki itu berulah setelah mendengar suara orang yang tengah mandi di belakang sana. Dengan mengendap-endap seperti pencuri,
Marjuki pun berniat untuk mengintip siapakah gerangan seseorang yang tengah ada di dalam sana. Ada satu petak ruangan yang hanya ditutupi oleh gorden lusuh, yang dimana suara guyuran air itu semakin memekakan telinganya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Marjuki pun memberanikan diri untuk mengintip seseorang itu di balik gorden tersebut. Matanya terpana ketika melihat istri dari Darmoko yang tengah asyik mandi tanpa memakai sehelai benang pun di tubuhnya. Air liurnya pun menetes. Tangannya meraba kemaluan yang sudah tegak di balik kain celananya itu. Namun hal mengerikan malah dialaminya. Alih-alih mengintip istri dari temannya itu mandi, tiba-tiba saja ada pisau melayang ke arahnya dan menusuk tepat pada kedua bola matanya yang membuat matanya menjadi buta untuk selama-lamanya. Apakah yang terjadi pada Marjuki sebenarnya? Suara teriakan Marjuki terdengar sampai luar ruangan. Minul yang masih membasuh tubuhnya pun menjadi terkejut. Secepat mungkin dirinya mengenakan kembali dasternya untuk membalut tubuhnya, kemudian keluar ke arah sumber suara tersebut. Darmoko yang baru saja datang dari rumah tetangga untuk mengembalikan pacul pun juga turut kaget. Lelaki itu tengah melihat tubuh Marjuki yang tiba-tiba saja sudah tergeletak di plesteran rumahnya. Genangan darah segar memenuhi wajahnya. Marjuki teramat merintih kesakitan, memegangi kedua matanya. Astagfirullah, Kang. Darmoko dengan sigap langsung saja menaruh kepala Marjuki pada pangkuannya. Disusul Minul yang baru keluar dari kamar mandi. Ya Gusti, Kang Marjuki, Mas, kenapa dia? Minul pun turut jatuh terduduk bersama mereka. Aduh, tolong, sakit sekali mataku, Dar. Rintihan Marjuki membuat Darmoko meringis ngeri. Sebilah pisau dapur masih tertancap pada satu bola matanya. Tolong, cabut benda ini dari mataku. Saat Marjuki menyuruh untuk mencabut pisau itu, raut wajah Darmoko pun menjadi bingung. Dirinya seolah takut untuk melakukan hal tersebut. Takut jikalau Marjuki kesakitan saat dirinya mencabut benda itu dari matanya. Sekitar 5 menit, Darmoko mematung tanpa sepatah kata pun. Mas, kok malah meneng? Ayo gendang dicabut, mesano iki lho Kang Marjuki. Kalimat Minul seolah semakin membuat Darmoko gelisah. Aku tidak berani, Dek, sahutnya dengan raut ketakutan. Lalu bagaimana ini? Aku ndak mau ya Mas, jika Mbak Yuponira menyalahkan kita atas apa yang menimpa suaminya sekarang ini. Minul dan Darmoko berdiskusi mencari solusi sebelum warga lainnya tahu keadaan Marjuki. Dar, kok malah meneng wae? Ayo, mataku sudah sakit ini. Sentak Marjuki. Ya Gusti, bagaimana ini? Yoslah, bismillah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tahan stelo ya Kang. Ya Allah, hamba memohon bantuanmu. Setelah berpikir panjang, Darmoko pun memberanikan diri mencabut pisau yang masih menancap di bola mata Marjuki. Sakit! Teriakan Marjuki membuat pasangan suami istri itu meneteskan air mata. Akhirnya mereka bisa bernafas lega karena telah menyingkirkan benda tajam itu dari netranya. Minul pun dengan sigap mengambil kain yang sudah tidak terpakai untuk membalut mata Marjuki, untuk menghentikan aliran darah yang terus-menerus membanjiri pakaian Marjuki beserta lantai rumahnya itu. Lalu Darmoko membonceng Marjuki dan membawanya ke puskesmas yang ada di ujung jalan raya sana. Memang letaknya cukup jauh dari perkampungan mereka. Namun jika Marjuki tidak dibawa ke sana, takutnya nanti malah terjadi hal yang tak diinginkan. Apalagi Darmoko, dirinya merasa tak enak karena peristiwa menyeramkan itu terjadi di rumahnya sendiri. Entah hal apa yang sampai mengakibatkan benda itu bisa menusuk kedua matanya. Semua itu masih menjadi misteri. Tapi Darmoko yakin ini masih ada keterkaitannya dengan dendam dan sumpah serapah almarhumah neneng beberapa hari lalu sebelum kematian tragis itu menimpanya. Saat melewati rumah Marjuki, sialnya istrinya itu malah berada di pelataran, terpergok tengah menjemur nasi yang sudah basi di bawah teriknya sang surya. Yalah Kang, iku bojone sampean ada di halaman rumah. Lek ditakoni, aku tuh jawab apa? Seru Darmoko dengan cemas sambil terus mengendarai motornya. Wes ayo, kalau ditanya tidak usah menjawab, sahutnya sembari merintih kesakitan memegangi kedua matanya yang sudah dibalut kain.
Darmoko pun mengambil ancang-ancang untuk mengegas motornya, menghindari Ponirah. Ia berharap semoga saja Ponirah tidak melihat dirinya dan suaminya. Saat melintas, Darmoko tak melihat bahwa ada lubang pada jalanan yang dilaluinya itu. Apesnya lagi, jalan berlubang itu tertutup oleh genangan air hujan dan tak sengaja mengenai Ponirah. Truat! Suara motornya dengan keras melintasi kubangan berair itu. Wah, Edian, dikira dalane mbokmu po piye? Terdengar suara umpatan Ponirah dari kejauhan. Akhirnya setelah kurang lebih 1 jam mereka menyusuri jalanan setapak pedesaan, mereka pun tiba di puskesmas ujung jalan raya. Darmoko turun dari motor dan memapah Marjuki untuk masuk ke dalam. Saat memasuki area dalam ruangan puskesmas, indera penciumannya seperti mengendus bau yang aneh. Harusnya aroma puskesmas identik dengan obat-obatan, namun kali ini hidung Darmoko malah mencium bau anyir. Kang, sampean mambu ambune gak? Tanyanya lirih berbisik di telinga Marjuki. Marjuki mengangguk, namun tidak sepenuhnya merespon ucapan Darmoko. Yang dirasakannya adalah sakit, perih, bercampur nyeri pada 2 kelopak matanya. Berharap supaya setelah ini matanya bisa melihat kembali. Wes, gedang ayo, aku sudah tak tahan ini rasanya, suruhnya kepada Darmoko agar cepat mengantarkannya ke ruangan bidan yang bertugas. Sambil terus memapah Marjuki, netranya melirik beberapa petugas di bagian administrasi, juga sekitaran orang-orang yang mengantri untuk diperiksa. Mereka semua menunduk ke bawah. Tak ada pergerakan aktivitas yang mereka tunjukkan sedikit pun. Serasa orang-orang di sana seperti mayat hidup saja. Mereka pun lalu duduk di kursi tunggu untuk menunggu panggilan berikutnya. Setengah jam mereka menunggu, namun bidan atau pembantunya tak kunjung memanggil mereka. Bahkan orang-orang yang mengantri juga tak ada satupun yang dipanggil untuk masuk ke dalam. Darmoko tak bisa menahan lagi. Ia pun memutuskan untuk mengeceknya sendiri ke dalam. Anehnya, setelah ia menginjakkan kaki ke dalam, bidan yang bertugas seperti biasa kala itu tengah memeriksa pasiennya. Wajah-wajah yang ada di dalam sana tak jauh beda dengan rupa orang-orang yang tengah menunggu antrian di kursi tunggu itu. Kulitnya pucat, bawah matanya ada lingkaran hitam melengkung. Sikapnya dingin juga kaku. Namun setelah Darmoko mengalihkan pandangannya, ia pun melihat mereka yang mengantri di luar ruangan dengan tiba-tiba menghilang entah kemana. Hanya Marjuki saja yang tersisa di sana. Lelaki itu pun mengucek matanya berulang, memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah nyata. Lalu ia pun kembali menengok ke dalam. Dan benar saja, ruangan itu kosong tak berpenghuni. Lantas siapakah orang-orang yang dilihatnya tadi? Dengan perasaan was-was bercampur takut, ia pun langsung menggelandang tubuh Marjuki dan menyeretnya keluar bersamanya dari puskesmas tersebut. Loh Dar, ono apa toh? Mau kau bawa kemana aku ini? Tanyanya penuh heran kepada Darmoko, karena dirinya tak bisa melihat apa yang terjadi, meskipun hanya bisa merasakan bahwa Darmoko membawanya berbalik ke arah pintu keluar puskesmas. Sudah, nanti saja di luar tak jelaskan Kang. Yang penting kita keluar dulu, ada yang tidak beres dengan tempat ini, ucapnya sembari terus memapah Marjuki. Setelah berada di halaman puskesmas itu, Darmoko pun menoleh lagi ke belakang. Puskesmas yang tadinya ramai, kini tempat itu menjadi sepi, dan pintu keluar yang baru saja dilewatinya itu berubah menjadi tutup. Ada tulisan close di balik pintu tersebut. Jantung Darmoko seakan berhenti berdetak setelah melihat semua itu. Kemudian ada warga yang melintas dari arah kanan jalan raya. Nampaknya hendak menghampiri mereka. Ngapunten, madosi sinten Pak? Tanya wanita muda itu kepada Darmoko. Lah niku rencange niku matanya kenapa Pak? Tambahnya lagi. Injih Mbak, niki badhe teng puskesmas, tapi kok tutup? Balas Darmoko. Iya Pak, puskesmas ini memang ditutup dulu selama beberapa hari, tutur wanita muda itu padanya. Loh, memangnya ada apa Mbak? Apa sudah tidak beroperasi lagi? Tanya Darmoko penuh keheranan. Sesaat mata wanita itu melirik ke dalam ruangan yang pintunya tertutup rapat itu. Kemudian kepalanya tertunduk ke bawah,
mulutnya menjadi terdiam, sembari dua tangannya itu bergerak meremas ujung kain yang dipakainya kala itu. "Mbak, kok ditanya diam saja?" Darmoko menepuk pundak wanita itu. Lalu, wanita muda itu melambaikan jemarinya, memberi kode agar Darmoko lebih mendekat ke arahnya. Saya dengar, menurut penuturan staf yang bertugas di puskesmas ini, katanya ada arwah korban kebakaran yang meneror semua petugas di sini. "Ih, merinding saya jadinya, Pak," bisik wanita itu dengan lirih ke telinga Darmoko. Bulu kuduknya meremang setelah menjelaskan kejadian itu kepadanya. "Arwah korban kebakaran? Maksudnya gimana toh? Saya kok masih ndak mudeng," ujar Darmoko sambil menggaruk kepalanya. Dirinya masih bingung tentang kalimat yang dijelaskan oleh wanita itu padanya. "Begini, Pak, ceritanya malam itu sekitar pukul 9, puskesmas ini kan mau tutup. Nah, beberapa menit kemudian datang seorang wanita cantik, kata bidan pembantu di sini. Dia mengeluh kesakitan di bagian seluruh tubuhnya. Setelah dipanggilkan Bu Bidan dan dibawa masuk ke ruangan, semua staf kaget karena pas ditanya sakit kenapa, tiba-tiba saja tubuh cantik, halus dan hampir sempurna itu kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Hampir semua anggota tubuhnya gosong dan melepuh. Akhirnya mereka semua pun ketakutan. Dan setelah kejadian itu, pihak puskesmas memutuskan untuk menutup tempat ini selama beberapa hari. Begitu, Pak, ceritanya, jelas wanita itu secara rinci. Darmoko langsung jatuh terduduk dan lemas. Setelah mendengarkan semuanya, ia mengelus dadanya, sesekali mengusap peluh yang sedari tadi membasahi keningnya. Berarti benar, yang kutemui di dalam puskesmas tadi bukan dari golongan manusia. Atau mungkin saja aku sedang berhalusinasi karena kecapean. Lagi pula dari semalam aku juga belum tidur. Ditambah lagi kabar kematian Tumini dan suaminya. Lalu sekarang Kang Marjuki yang terkena musibah. Ya Gusti, apakah semua kejadian ini memang ada sangkut pautnya dengan teror arwah si Neneng ya, yang masih tak terima dengan kematian tragis yang menimpanya hari itu? Jika memang benar, maka sumpah serapah yang dikatakan Neneng menjadi kenyataan. Kampung ini sudah dikutuk, teror sudah tersebar kemana-mana. Belum lagi satu persatu warga di hari berikutnya akan menemui ajalnya. Apakah aku dan Minul juga akan menjadi korban? Pikiran Darmoko melayang kemana-mana. Bayangan tragedi itu tak bisa dihilangkan dari benaknya. Ketakutan yang melanda hatinya semakin besar. Ia takut jika keluarganya kelak juga akan menjadi korban seperti yang lainnya. Darmoko pun bangkit akhirnya. Ia berlanjut memapah Marjuki ke arah motornya. "Sebelumnya terima kasih, Mbak, atas informasinya. Saya mau pulang dulu kalau begitu," ucapnya kepada wanita muda yang masih berdiri di hadapannya kala itu. "Inje, Pak, sami-sami, atos-atos nje," sahutnya sambil melambai saat Darmoko sudah melajukan motornya meninggalkan pekarangan puskesmas yang sudah tak beroperasi tersebut. Dengan perasaan gelisah, Darmoko pun melajukan motornya sambil membonceng Marjuki. Pikirannya memutar, ingatannya masih membekas tentang rumor yang dijelaskan wanita muda tadi. Tanpa sadar, Darmoko yang masih melamun tak melihat bahwa keadaan Marjuki sangatlah lemas karena kehabisan banyak sekali darah. Tubuh kekarnya itu pun langsung terjatuh dari motor dan terkulai di tanah. Bruk. Merasa ada yang jatuh, sontak Darmoko tersadar dari lamunan. Kemudian ia menoleh ke belakang. Matanya melihat Marjuki yang sudah tergeletak lemas di atas tanah. Langsung ia memarkirkan motornya di depan rumah kosong dan berlari menghampiri Marjuki. "Astaga, Kang, ya Gusti, pripun terusan iki? Nyuwun tulung jenengan paringi dalan, Gusti." Melihat Marjuki tak sadarkan diri, Darmoko pun langsung gelisah. Ia juga sangat takut jika terjadi apa-apa padanya. Di tengah kebingungannya itu, muncullah seorang ibu-ibu menggunakan kebaya zaman dulu dengan jarik khas seperti pakaian adat Jawa. Tiba-tiba berjalan ke arahnya. Darmoko tak tahu siapakah seseorang itu.
Namun wanita paruh baya itu nampak begitu asing di kampungnya. Ia juga melihat wanita tersebut berjalan kemari dari arah rumah kosong yang tak berpenghuni tepat di depan motor yang diparkirnya saat ini. Sungguh aneh. Padahal rumah itu sudah kosong semenjak bertahun-tahun. Tak ada seorang pun yang berminat untuk membelinya karena patokan harganya yang terlalu mahal. Cepat bawa temanmu masuk, akan kuobati matanya. Wanita tua itu langsung memberi perintah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Darmoko. Pun dengan dirinya, yang kala itu tengah dalam keadaan kebingungan, harus meminta tolong kepada siapa lagi. Tanpa berpikir panjang, Darmoko langsung membopong tubuh Marjuki dan berjalan ke arah rumah kosong tersebut. Seperti yang diperintahkan wanita tua itu padanya. Saat membuka pintu depan dan hendak masuk ke dalam, Darmoko pun nampak kaget. Rumah kosong yang harusnya berdebu, banyak sarang laba-laba, kotor berserakan tak terawat. Namun kali ini keadaannya sungguh berbanding terbalik dari pemikirannya sebelumnya. Rumah kosong bertingkat yang sudah ditinggal pemiliknya selama bertahun-tahun itu masih terlihat sama seperti dulu. Bahkan seluruh isian rumah pun tak ada yang dirubah. Barang-barang antik masih tertata rapi di tempatnya. Kursi, sofa, meja, dan lainnya juga terlihat bersih. Lantai-lantai yang terbuat dari marmer itu pun terlihat mengkilap, seperti rumah yang baru saja dibersihkan. Opo iyo, dia ini adalah wanita yang ditugaskan untuk bersih-bersih di sini, ucapnya dalam batin. Lalu Darmoko meletakkan tubuh Marjuki dan menidurkannya pada sofa elegan yang berada di ruang tamu tersebut. Kemudian wanita tua itu datang dengan membawa sebaskom air hangat beserta racikan ramuan herbal yang kerap digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Wanita itu terlihat diam, tak berkata apapun. Sikapnya sangatlah dingin, apalagi kulitnya yang sudah keriput itu juga nampak sedikit agak pucat. Hendak menanyakan hal itu, Darmoko pun tak berani karena takut jika wanita itu tersinggung oleh ucapannya. Nah, tolong ambilkan air hangat lagi di belakang, suruhnya kembali sambil menyerahkan baskom di tangannya itu kepada Darmoko. Darmoko hanya mengangguk, kemudian bangkit berjalan ke arah dapur. Mata Darmoko membelalak, tubuhnya langsung jatuh terjungkal, menyaksikan keadaan dapur yang teramat sangat kotor juga berserakan. Hal itu sangat berbeda dengan keadaan isi rumah lainnya yang nampak bersih dan terawat. Banyak sekali sampah dan perabotan dapur yang jatuh ke bawah. Sarang laba-laba pun turut memenuhi bilik dapur tersebut. Tak ada makanan ataupun air yang dimaksud wanita itu. Darmoko pun berpikir bahwa ada yang aneh dengan semua ini. Kedatangan wanita itu yang muncul secara tiba-tiba dari dalam rumah kosong ini, lalu keadaan rumah yang menjadi bersih seolah menandakan bahwa akan terjadi suatu hal buruk setelah ini. Ia lalu mengingat akan Marjuki yang digeletakkannya di sofa tadi. Tak seharusnya ia meninggalkannya sendirian bersama wanita tua itu. Jangan-jangan Darmoko pun langsung bergegas untuk menghampiri Marjuki. Namun saat kakinya akan melangkah keluar dari dapur, tiba-tiba saja ruangan yang luas tadi seketika berubah menjadi bagian-bagian dinding yang tertutup rata tanpa sebuah pintu. Serasa saat itu juga dirinya tengah dikurung di ruangan yang entah tak tahu apa namanya. Ia mencoba untuk merusak bangunan yang sudah disemen itu dengan memukul-mukulkan tangannya di sana, tapi ternyata bangunan itu sangatlah kokoh dan semakin membuat jari jemari Darmoko terluka sesaat setelah meninjunya. Ya Gusti, tolong lindungilah Kang Marjuki. Darmoko langsung jatuh terduduk setelah menyadari semua kejanggalan itu. Padahal hari juga masih siang dan kala itu matahari masih memberikan sinar putih terangnya ke bumi. Dirinya berharap jika Marjuki tetap dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sekarang ini matanya masih dalam keadaan terluka parah yang membuat dirinya kehabisan darah dan menjadi tak sadarkan diri. Darmoko tiba-tiba merasakan pening hebat di sekitar ujung pelipis kepalanya. Pandangannya mendadak kabur. Bruk. Kini tubuh Darmoko pun ambruk seketika. Sementara itu, hari menjelang petang. Langit sudah berubah warna menjadi jingga.
beberapa ekor burung mulai kembali ke pohon untuk bertengger di dalam sarangnya. Ponirah yang kala itu cemas dengan Marjuki yang tak kunjung kembali, akhirnya bertekad untuk mencarinya. Terakhir mereka bertemu adalah pas waktu pagi, tepat di mana orang-orang mengantarkan Tumini dan Parno ke peristirahatan terakhirnya. "Tuh Kang, sudah mau maghrib kok yo masih belum pulang sih?" Ponirah menggerutu di sepanjang jalan, mencari keberadaan Marjuki yang entah kemana. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Demikianlah sebuah kisah dari Naila Nur Fajriah, Pocong Neneng. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum.